Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ridwan Cahya, absen 32, kelas 12 RPL 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem gaji karyawan pada bagian implementasi interface part 2. Jadi pada penjelasan yang telah dilakukan teman saya di implementasi part 1, dia sudah menjelaskan tentang master jenis kelamin dan master jabatan. Untuk kali ini saya akan menjelaskan dari menu master karyawan sampai gaji karyawan. Oke, pertama-tama di sini kita terdapat master karyawan. Jadi datanya masih kosong. Jadi saya akan mensimulasikan jika ada karyawan yang baru diterima kerja di suatu perusahaan. Jadi di sini kita bisa menambahkan karyawan. Oke, karyawan baru berhasil ditambahkan. Jadi pertama-tama di sini ada detail karyawan seperti nama lengkap, alamat email, jenis kelamin dan lain-lain. Di sini tertera gaji pokoknya karyawan tersebut per bulan. Jadi 20 juta untuk HRD senior. Inti dari aplikasi kami, kita bisa menambahkan poin-poin atau bonus untuk karyawan seperti pelanggaran, bonus dan tunjangan. Contoh yang pertama, kita akan masuk ke pelanggaran. Jadi di sini kita bisa menambahkan jenis-jenis pelanggaran seperti yang tertera di sini. Kita coba menambahkan pelanggaran misal pekerjaan tidak selesai, terus jumlah potongan gajinya itu 500.000. Di sini ada pekerjaan tidak selesai, jenis pelanggaran baru. Oke, lalu kita permisalkan si Andika Perkasa ini melakukan pelanggaran. Kita bisa melakukan catat pelanggaran di sini. Misal yang tadi pekerjaan tidak selesai, kita bisa catat. Oke, gaji Andika Perkasa dipotong 500.000 karena melakukan pelanggaran pekerjaan tidak selesai, seperti itu. Lalu kita bisa catat lagi, misal dia melakukan pelanggaran lagi seperti datang terlambat dengan potongan 200.000, berhasil lagi. Oke, lalu yang kedua, kita bisa menambahkan bonus bagi karyawan-karyawan yang menurut kita layak mendapatkan, seperti ada bonus karyawan berprestasi, bonus tahunan, liburan bersama, profit sharing atau komisi dan lain-lain. Kita contohkan di sini ada bonus karyawan berprestasi dengan tambahan gaji 750.000. Di sini seperti biasa kita bisa menambahkan jenis bonus baru, tapi kita pakai yang sudah ada aja. Jadi kita bisa menambahkan bonus untuk si Andika Perkasa, yaitu coba kita berikan bonus. Kita berikan bonus karyawan berprestasi dengan tambahan 750.000, kita berikan. Oke, sudah berhasil. Jadi di sini dia mendapatkan bonus 750.000. Kita juga bisa menambahkannya bonus lagi, misal bonus liburan bersama. Ya, di sini dia mendapatkan tambahan 600.000. Oke. Lalu yang selanjutnya ada master tunjangan, di mana karyawan bisa kita berikan tunjangan.
Nah, kebetulan sistem trigger kelompok kami ketika karyawan baru pertama kali diterima kerja atau ditambah, itu dia sudah mendapatkan tunjangan-tunjangan pokok di awal. Seperti kita bisa masuk ke detail lalu lihat detail gaji. Di sini karyawan bernama Andika Perkasa dengan status dan jabatan tertera dengan gaji pokok 20 juta, dia sudah menerima tunjangan awal 3 tunjangan. Jadi di sini kita bisa melihat detail-detail yang dilakukan atau histori yang dilakukan Andika Perkasa. Dia mendapatkan pelanggaran apa saja, bonus apa saja, dan tunjangan apa saja. Lalu di sini ada total gaji bersih seperti ini. Jadi kita mulai dari pelanggaran karyawan. Jadi historinya dia sudah melakukan ini hal-hal ini, lalu di total, jadi total potongan gajinya 700.000. Terus dia mendapatkan bonus-bonus seperti ini 750 ditambah 600.000, jadi total bonus yang dia dapat 1.350.000. Lalu untuk tunjangan awal yang sudah didapat Andika Perkasa dari awal dia diterima kerja, yaitu ada 3 tunjangan, yaitu tunjangan kesehatan, transportasi, dan makan. Totalnya 3.200.000. Jadi untuk keseluruhan rinciannya, gaji pokok 20 juta, potongan 700.000, bonus 1.350, dan tunjangan 3.200.000 didapatkan. Total gaji bersih Andika Perkasa yaitu 23.850.000. Mungkin inti dari aplikasi kami seperti itu. Lalu kalau kita mau menambahkan tunjangan karyawan baru, bisa misal kita ke Andika Perkasa lagi, kita berikan tunjangan. Misal tunjangan yang belum Andika Perkasa miliki, misal tunjangan hari raya. Oke, untuk nominal ini menyesuaikan gaji pokok Andika Perkasa. Jadi kalau tidak salah, untuk nominal tunjangan itu kita set untuk tunjangan hari raya sebesar 25%, ya. Jadi di sini kita tambah berikan tunjangan hari raya untuk Andika Perkasa. Oke, sudah berhasil. Kalau kita refresh, di sini dia ada tunjangan hari raya sebesar 5 juta, yaitu 25% dari 20 juta. Di sini total tunjangannya jadi 8.200.000, akhirnya total gaji bersihnya juga berubah jadi 28.850.000. Oke, jadi status karyawan pada aplikasi kami juga diperhatikan perbedaannya. Semisal kita punya contoh 2 data karyawan ini, kita buka detail gajinya untuk karyawan bernama Andika Perkasa dan karyawan bernama Silviana Dewi. Oke, di sini Andika Perkasa statusnya belum kawin, maka tunjangan awal yang ia dapat saat baru diterima kerja itu hanya 3, hanya tunjangan kesehatan, transportasi, dan makan. Untuk tunjangan hari raya kan kita berikan manual tadi. Nah, perbedaannya dengan karyawan bernama Silviana Dewi adalah dia statusnya kawin, maka tunjangan awal yang didapat yaitu ada 4 tunjangan. Di sini ada tambahan yang tidak ada di Andika Perkasa, yaitu tunjangan keluarga. Jadi tunjangan keluarga ini khusus karyawan-karyawan yang statusnya belum kawin, yang statusnya kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Untuk yang belum kawin tidak akan mendapatkan tunjangan keluarga. Seperti Andika Perkasa sebelumnya, Silviana Dewi juga bisa kita berikan pelanggaran jika dia melakukan pelanggaran, dan bisa kita berikan bonus. Untuk contohnya sendiri, kita langsung ke master karyawan lalu catat pelanggaran untuk Silviana Dewi.
semisal dia memalsukan waktu lembur, potongan 500.000, dan kita catat lagi bolos kerja. Oke, bisa dilihat di sini dia telah melakukan 2 pelanggaran. Untuk pelanggarannya sendiri, jika karyawan tersebut sudah membayar denda, semisal dicicil atau satu persatu, kita bisa hapus di sini. Misal untuk denda yang 300.000 atau 500.000 sudah dibayarkan, kita bisa hapus. Jadi dia akhirnya motong gaji sebesar ini, 500.000 aja. Untuk bonus juga kita bisa tambahkan. Bisa kita hapus juga jika kita tidak jadi untuk menambahkan bonus kepada Silviana Dewi. Oke, seperti itu. Lalu ada satu fitur lagi di project kelompok kami, yaitu ketika karyawan sudah melakukan pelanggaran dengan total denda atau potongan gaji lebih dari 12 juta, ia akan otomatis dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu data karyawan akan terhapus otomatis. Jadi semisal Silviana Dewi kita berikan atau catat pelanggaran karena sudah mencuri properti atau fasilitas kantor dengan potongan gaji 15 juta, kita coba, dia langsung otomatis karyawan telah dikeluarkan dari perusahaan karena pelanggaran berat. Lalu data karyawan pun sudah hilang dari tabel. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan untuk proyek kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kalimat atau kata dan kata-kata yang kurang berkenan dan kurang jelas, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.